Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Nah, para pemirsa, ada sebuah berita ini menarik ya. Di Inggris ya, di Inggris itu ada tren ya, filler Mr. P atau Zakar ya, yang kemudian lagi ngetren di Inggris ya. Nah, ini tindakan pembesaran ukuran penis ini sedang diincar kaum emak-emak untuk suaminya, ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang justru emboking jadwal antrian operasi itu malah justru istrinya, ya. Nah, tapi kita lihat ya, poin-poin pentingnya itu disuntikkan sesuatu ke dalam uh, situ ya, Mr. P ya. Kemudian ini bahwa itu tidak permanen ya. Efek filler itu hanya berlangsung 2 tahun. Jika ingin tetap bertahan, pasien harus menyuntikkan fillernya kembali ya. Hanya 20 menit saja ya. Kemudian biayanya antara 16 juta sampai 26 juta rupiah kalau dirupiahkan segitu ya. Nah, ini itu tadi poinnya, tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun, tapi disuntikkan. Ya kemudian apa namanya? Kita lihat ya bahwa efeknya ya di sini tindakan yang aman ya, tetapi ada riset 4,3% itu ada efek sampingnya ya. Nah, makanya resiko lain yang ada ya itu menyuntikkan cairan yang tidak tepat sehingga menyebabkan oklusi pembuluh darah ya. Resiko lain mungkin pembengkakan, hipersensitivitas, asimetri, nodul dan kerusakan ya Mr. P itu ya. Dan kasus yang jarang namun membahayakan nyawa adalah nekrosis kulit atau kematian jaringan atau emboli ya. Tapi juga dokter spesialis urologi ya mengingatkan bahwa filler di daerah tersebut bisa menyebabkan pembengkokan ya, pembengkokan Mr. P ya. Kenapa? Karena kan filler itu kan diisi ya, isinya bisa macam-macam. Yang paling sering terkadang diisi minyak atau silikon atau apapun ke Mr. P itu ya. Nah, bahayanya suatu hari itu kan jaringan yang disuntikkan akan memadat ya. Itu membuat Mr. P jadi bengkok. Ya, ini ya. Ini malah tidak bisa penetrasi ya karena bengkok tadi ya. Nah, ini juga mengaruh kepada bangunnya si Mr. P ini ya. Ya, itu memang belum ada studi yang menyebut prosedur tersebut efektif secara permanen ya. Maka saran dari beliau adalah disarankan untuk hidup yang sehat, seimbang ya. Kalau bisa untuk menambah bangunnya adik itu agar tahan ya, itu bisa makan seledri, toge ya, sama tomat ya, itu ya. Nah, itu telah dikenal lama sebagai obat kuat alami pria ya. Vitamin yang terkandung di dalamnya dapat memacu fungsi kelenjar prostat ya. Sperma bisa berkualitas atau air mani bisa berkualitas ya. Atau juga ada tanaman-tanaman tertentu ya. Kalau mungkin yang pernah kenal ada namanya gargir ya, gargir ya, itu juga bisa ya. Nah, ini kalau kemudian hukumnya ya, filler ini ya bagaimana? Secara umum ya, ini secara umum bukan filler ya, secara umum bagaimana hukumnya memperbesar alat vital dalam ajaran Islam ya, terutama alat vital bagi laki-laki ya. Kalau kita lihat ya dalam surat An-Nisa ayat 118-119 ya, itu intinya adalah tidak boleh ya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Karena kalau yang di situ adalah bukan operasi ya, disuntikkan, itu semacam operasi ya. Karena mengubah ciptaan ya. Kita lihat dulu ya asal hukumnya. Juga ada mengubah ciptaan Allah itu juga kalau diambil dari analogi hadis ya, itu Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah.
Walaupun ada hadis seperti itu, nanti mungkin ada pendapat lain, kita mungkin tampilkan ya. Kalau dari fatwa Syabaka Islamiyah nomor 63096, memperbesar alat vital ya boleh dengan kondisi tertentu ya, bahwa memperbaiki bentuk Mr. P atau menambah panjang ukurannya jika tidak dilakukan dengan tindakan operasi, kalau hanya mengkonsumsi obat-obatan atau semacamnya, mengkonsumsi atau meminum ya, atau mengoles ya, itu kan juga dari luar ya, maka termasuk bentuk menambahkan yang tidak diiringi campur tangan manusia. Karena itu hukumnya boleh selama tidak menimbulkan bahaya lainnya ya. Kalau bisa, karena apa? Kalau itu bisa misal dengan obat-obatan ya, menggunakan obat yang bisa memperbesar karena dapat memuaskan pasangan, istri, dan juga menjaga keharmonisan keluarga. Obat diperbolehkan ya, karena yang ini tidak termasuk operasi ya, namun hanya rangsangan terhadap sel yang bisa menjadikan Mr. P itu lebih besar ya. Tapi juga harus dengan konsultasi dengan dokter gitu ya. Nah, itu para pemirsa secara kalau secara lebih umum ya memperbesar. Tapi untuk filler ini karena disuntikkan ke dalamnya itu, saya belum menemukan para ulama yang memberi fatwa tentang ini. Ya, ini karena mungkin hal baru, nanti bisa ditanyakan atau kita tanyakan ya ke namanya istifta ya, kita meminta fatwa. Nah, maka kalau kita bahas secara umum ya memang tidak boleh ya. Yang operasi tidak boleh, tapi kalau mengonsumsi obat-obatan boleh. Di fatwa lain itu kalau mengoleskan, memperbesarnya itu berupa oles ya, itu boleh ya. Kalau di sini pertanyaannya adalah mengoleskan dengan apa itu khasiat daripada lintah ya, itu dioleskan boleh ya, boleh karena aslinya ya taghir khalqillah, merubah ciptaan Allah itu aslinya hukum asalnya adalah haram. Nah, ini bisa berubah kalau ada bisa pertimbangan yang ditolerir secara syariat. Ya, kenapa? Misalnya ya muasyarah bil ma'ruf ya. Ini alasan untuk yang memperbolehkan ya. Hasilnya tidak boleh tapi bisa jadi boleh karena ya ada muasyarah bil ma'ruf, artinya wujud memuaskan istri di ranjang yang merupakan anjuran daripada syariat. Ya, beberapa video sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa kenapa kok dianjurkan? Karena kalau tidak ya suami tidak bisa memuaskan istrinya di ranjang, ini bisa istri terjerumus ke dalam maksiat ya, atau selingkuh atau hal-hal yang lain. Maka memang harus bisa ya. Nah, yang taghir khalqillah, merubah ciptaan Allah yang dilarang, itu adalah yang sifatnya permanen. Nah, sedangkan filler ini ya tidak permanen ya. Filler ini tidak permanen, dia 2 tahun harus suntik lagi. Nah, apakah ini masuk ke sini boleh atau tidak ya? Nah, itu. Kalau tadi yang kita bahas pertama tadi memang tidak boleh, yang boleh obat-obatan. Nah, ini filler ini bukan obat-obatan, operasi ya, tindakan lah ya, tindakan ya yang kemudian disuntikkan di dalamnya itu ya, tapi juga nggak permanen 2 tahun. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga yang tadi, karena ini pertanyaannya tentang lintah, maka berlumuran dengan janis diperbolehkan kalau ada hajatnya ya. Ini yang masih ya, masih memperbolehkan dalam tanda kutip kalau itu adalah oles ya. Maka para pemirsa ya, ini menarik sebenarnya, apakah menyuntikkan filler itu ke dalam Mr. P itu punya suami itu adalah merubah ciptaan Allah atau tidak ya. Kalau misalnya merubah ya, ada beberapa yang merubah itu yang boleh ya, selama tidak permanen misalnya ya, selama itu ada hajat, yaitu untuk memperbesar yang kemudian untuk memuaskan istri misalnya, itu juga dianjurkan oleh agama ya. Ada beberapa hal seperti itu. Sama kalau kita berbicara tentang fatwa operasi plastik misalnya, masih ada ulama yang membolehkan operasi plastik, meskipun itu yang pendapat yang lemah, yang mayoritas ya
Kalau itu bukan karena kecelakaan, bukan karena cacat, maka tidak boleh. Tapi kalau kemudian ada cacat, kecelakaan, kemudian dioperasi, ya itu boleh, ya itu boleh. Ya, kalau nggak ada apa-apa dia sudah biasa saja, tapi kemudian operasi itu maka tidak boleh. Nah ini taghir kholqillah karena masuknya adalah merubah ciptaan Allah. Maka para pemirsa ini harus dicermati secara jelas ya. Kami tadi paparkan beberapa fatwa-fatwa ya. Tapi tentang filler penis ini ya, filler Mr. P ini saya belum menemukan. Tapi ini yang berkisar memperbesar alat vital pria ya, yaitu yang pertama secara umum, yang kedua dengan menggunakan minyak yang berasal dari lintah ya, dan dua-duanya sepakat kalau itu obat baik diminum maupun dioles maka bukan mengubah ciptaan Allah, maka itu boleh. Yang kemudian dari fatwa yang pertama, kalau itu ada campur tangan manusia berarti ya disuntik mungkin ya atau operasi ya, itu yang dilarang atau yang haram ya situ. Karena kalau obat-obatan itu kan dimasukkan kemudian selnya dirangsang untuk membesar ya. Kalau lintah ini ya merangsang sel juga untuk membesar. Tapi kalau diisi dengan cairan, nah ini. Nah, kalau mungkin jadi pertimbangan lain ya para pemirsa, ada dari dokter tadi mengatakan bahwa bisa jadi ya nanti Mr. P-nya bengkok. Kalau bengkok malah tidak bisa memenuhi tujuan aslinya yaitu untuk memuaskan istri, tidak bisa. Karena tidak bisa penetrasi, tidak bisa dakhola biha, tidak bisa masuk ya, seperti itu. Jadi kita tunggu fatwa dari ulama ya yang membahas tentang ini. Ya, saya tidak berani mengatakan ini boleh atau tidak boleh, tapi memaparkan beberapa fatwa-fatwa yang sudah ada ya tentang hal ini ya, yang mirip-mirip ya secara umum ya, dan tadi ya kalau filler itu kan khusus ya, tadi dengan minyak, mengoleskan minyak yang dari lintah, kemudian tadi secara umum ya, yang itu yang boleh hanya obat-obatan, operasi nggak boleh. Nah, apakah filler ini termasuk operasi atau tidak, tindakan atau tidak? Nah, ini ya kalau itu dimasukkan kategori operasi ya berarti tidak boleh ada campur tangan manusia di situ ya kan, karena diisi bukan selnya yang dari dalam tapi diisi dari luar ya kan gitu. Berarti tidak boleh. Tapi kalau kemudian ada hajat lain yaitu untuk agar kenapa kok di Inggris itu yang mendaftarkan malah istrinya ya kan seperti itu. Kalau ada hajat lain, keperluan lain yang darurat mungkin ya, dan karena juga ini tidak bersifat permanen hanya 2 tahun saja. Nah apakah itu dengan kedaruratan itu ya untuk keharmonisan rumah tangga itu kemudian membolehkan karena juga tidak permanen ya, kecuali kalau operasi plastik itu kan permanen sampai mati ya, ini cuma disuntik filler dan durasinya hanya 2 tahun. Kalau mau seperti itu lagi disuntik lagi. Nah ini yang harus dipelajari betul ya oleh para ulama, duduk bareng dengan para dokter, kemudian memberikan fatwa itu seharusnya layaknya seperti itu. Baik, para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.